Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih semua sehat dalam keadaan sehat-sehat kan? Kakak-kakak semua berharap adik-adik di rumah beserta dengan keluarga dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Sehingga hari ini kita masih bisa kembali lagi beribadah bersama-sama dalam IHMPA GBB Shalom Depok. Betul banget nih Kak Rizka. Gimana kalau sekarang kita berkenalan dulu yuk sama kakak-kakak yang ada di sini nih. Kan kita juga pakai masker nih, jadi pasti adik-adik lupa nih siapa ya kakaknya. Nah, yang pertama ada Kak Tommy di gitaris, lalu ada Kak Betran di kajonis, ada Kak Rizka dan juga Kak Yowan di liturgos. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk berdiri. Yuk kita berdiri, kita mau gerakin badan kita supaya kita nggak ngantuk lagi nih Kak Yon. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Diulang 2 kali ya. Masih kurang semangat nih Kak Rizka. Kita perlu nyanyi satu lagu lagi nih biar kita tambah semangat adik-adik. Mari kita angkat pujian yang berjudul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Gimana adik-adik? Udah pada semangat dong tentu aja. Nah, sekarang kita mau bersaat teduh. Dalam posisi tetap berdiri adik-adik, siapkan hati dan juga pikiran kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasih Tuhan, karena kita sudah bersaat teduh, tandanya kita sudah masuk ke dalam ibadah nih Kak. Kakak harap adik-adik tetap berdiri dengan tenang ya. Di dalam segala sesuatu yang ada di hidup kita, semua pasti ada campur tangan Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Apa sih pelita itu? Pelita adalah penerang yang menerangi jalan kita, agar kita bisa berjalan dengan lurus dan benar. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita.
Adik-adik, karena kita sudah masuk dalam ibadah nih ya Kak Rizka, sekarang Kak Yohan mau kita membuka dengan doa pembukaan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih kalau Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini, dan kami bisa ikut IHMPA online ya Bapa, bersama dengan Mama dan Papa, Om dan Tante, ataupun Oma dan Opa. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, biarlah kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kau boleh berkati setiap peralatan yang akan kami gunakan dan juga jaringan, biarlah kiranya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, sekarang kita mau membaca Mazmur Pujian. Siapkan Alkitabnya ya. Kita membaca Mazmur kita hari ini yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Kalau belum bisa buka Alkitab sendiri, bisa minta tolong Mama atau Papa nih Kak, ataupun orang-orang yang mendampingi adik-adik. Sudah ketemu? Mazmur 33 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Adik-adik, dari Mazmur yang udah kita baca tadi, kita dapat mengambil kesimpulan kalau segala sesuatu yang terjadi di hidup kita bisa lakukan hanya dengan penyertaan tangan Tuhan saja. Sehingga kita harus menyadari kalau Tuhan adalah segala-galanya untuk kita semua. Ya kan Kak Rizka? Betul. Nah, maka dari itu, mari kita angkat satu pujian yang diambil dari Kidung Ceria 254, Yesus segala-galanya. Baitnya yang ketiga. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa menulis, boleh loh menyiapkan pulpen serta kertas dan juga tentu aja Alkitab ya Kak, untuk mencatat firman yang akan didengarkan nanti. Siapa tahu nanti sewaktu-waktu adik-adik bisa membacanya lagi. Sekarang siapkan hati dan pikiran kita, yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Wah, Kak Rina seneng banget akhirnya bisa ketemu sama adik-adik lagi di kelas TK. Hari ini Kak Rina mau tanya coba, siapa yang udah mandi di depan HP atau di depan laptop atau di depan TV nih mau ikutin ibadah? Atau siapa yang udah gosok gigi? Coba tunjuk tangannya. Wah, banyak juga ternyata. Kalau gitu adik-adik udah siap ya mau dengerin firman Tuhan? Hari ini Karina mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Bisa dibuka Alkitabnya. Kalau nggak bisa coba minta tolong sama mama, sama papanya atau sama kakaknya yang ada di samping kiri atau di samping kanan adik-adik. Coba minta ya. Udah dibuka? Oke, kalau udah kita taruh dulu, habis itu kita doa ya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah. Kau berkati ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik apa yang diceritakan oleh Karina. Kau juga berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa fokus, tidak ganggu kanan, kiri, ataupun melakukan yang tidak baik. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kalau gitu kita baca Alkitabnya dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10 yang begini bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahi, bin Uzi, bin Buki, bin Abiswa, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya, pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, tadi kita udah baca ya adik-adik. Sekarang Karina mau tunjukin ada angka. Nih, adik-adik tahu nggak ini angka berapa? Aku taunya cuma 1 sampai 10 Kak. Ayo coba tanya mamanya, tanya papanya. Ini angka berapa ayo? Berapa? Ada angka 7 sama ada angka 0. Jadinya angka 70. Betul sekali adik-adik. Nah adik-adik minggu lalu ibadah juga enggak? Jadi Karina itu mau lanjutin cerita yang minggu lalu. Emang cerita minggu lalu itu gimana Kak? Minggu lalu itu Kak Ona udah cerita kalau ada bangsa Israel selama 70 tahun adik-adik dia dibuang. Dibuang di mana? Bukan di tong sampah adik-adik, tapi di suatu tempat namanya Kota Babel. Terus setelah itu mereka itu selalu doa sama Tuhan supaya bisa balik lagi ke Yerusalem. Akhirnya Tuhan dengar doa mereka. Setelah itu saat dia udah balik lagi ke Yerusalem, mereka itu disuruh untuk bangun bait Allah. Nah, bait Allah apa sih Kak? Bait Allah itu tempat ibadah adik-adik. Kita itu sekarang kenalnya namanya gereja gitu. Nah, setelah itu adik-adik, setelah mereka membangun bait Allah, tempat untuk beribadah, tempat untuk memuji nama Tuhan, mereka ngapain ya? Mereka boleh deh bangun rumah, bangun taman, bangun apapun yang mereka mau. Terus adik-adik, ada bapak namanya 4 huruf adik-adik. E-Z-R-A. Bacanya apa? Ezra. Iya betul banget. Ada bapak yang namanya Bapak Ezra. Bapak Ezra itu kenapa Kak? Dia ngapain? Jadi Bapak Ezra itu adik-adik, dia tuh rajin banget baca Alkitab. Tapi nggak cuma itu. Karena dia udah rajin, dia tahu isi Alkitab, dia nggak cuma baca buat dirinya aja. Tapi dia ceritain lagi ke orang-orang apa yang ada di Alkitab ini, apa isi Alkitab ini, kayak gitu adik-adik.
Nah, pada saat itu akhirnya Bapak Ezra cerita lagi nih ke bangsa Israel kalau Allah kita, kalau Tuhan kita itu sayang banget sama kita. Sayang sama adik-adik, sayang sama mama papa, sayang sama oma opa, sayang sama adik atau kakaknya adik-adik. Kayak gitu adik-adik, pokoknya sayang semuanya. Masa sih Kak Alkitab tuh isinya kayak gitu? Iya adik-adik. Nih karena mau tunjukin, adik-adik suka lihat gak kalau di gereja ada Alkitab yang besar banget nih. Lihat, besarnya sampai sebadan Karina loh. Coba adik-adik yang punya Alkitab, yang tadi habis baca Alkitab, tunjukin Alkitabnya. Ih bagus banget, ada yang ada gambarnya di depannya, ada yang banyak warna. Kak aku polos, gak apa-apa adik-adik, polos juga gak apa-apa, yang penting kita punya Alkitab. Kalau aku nggak punya Alkitab, aku punyanya Alkitab Mama, nggak apa-apa. Nah, terus Karina mau tanya sama adik-adik, siapa yang sering baca Alkitab? Hah? Nggak pernah, soalnya nggak bisa baca. Oke, kalau gitu, kalau adik-adik belum bisa baca, adik-adik bisa ikutin ibadah PA setiap hari Minggu di pagi-pagi ya. Kak, aku selalu ikutin ibadah PA kok, bagus adik-adik. Terus kalau misalnya aku mau minta bacain sama papa, boleh gak Kak? Boleh banget. Coba minta sama papanya, Ma, Pa bacain dong Alkitabnya. Ceritanya tentang apa sih? Gitu adik-adik. Nah, habis itu dari Alkitab kita tahu kalau Tuhan tuh sayang banget sama kita. Sayang sama adik-adik, sayang sama semuanya. Tuhan sayang sama kita bukan cuma karena kita udah gede, udah bisa makan sendiri, udah bisa ikat tali sepatu sendiri. Tapi Tuhan sayang sama kita dari kita masih bayi, dari masih kandungan aja Tuhan udah sayang banget sama kita adik-adik. Masih kecil banget. Masih bayi Kak? Iya bener masih bayi. Kayak Abigail adiknya Arelia, masih bayi yang Alvaro kayak adiknya Elkana, Daniel adiknya Samuel, Forlan juga nih adiknya Elena. Tuhan tuh sayang loh sama yang masih kecil gitu. Tapi kok masa masih bayi aja, kalau aku udah gedean dikit, udah bisa makan sendiri, Tuhan gak sayang? Tuhan juga sayang loh. Tuhan sayang sama Kenneth, Tuhan sayang sama Benhop, sama Kal, Zevan, Sheba, Salomo, Natania, sama Joseph, adiknya Noel juga sayang banget. Nah, jadi kita harus apa adik-adik? Jadi kita harus sering dengerin firman Tuhan. Lewat apa? Lewat baca Alkitab. Terus kalau misalnya udah baca Alkitab, adik-adik harus ceritain lagi ke orang-orang. Tapi Kak, aku kan gak bisa cerita kayak Karina, kayak Kak Yeyen, atau kayak Pak Pendeta di atas mimbar. Gak perlu kayak gitu adik-adik. Adik-adik bisa ceritain ke orang-orang lewat sikap adik-adik. Lewat adik-adik kalau di rumah gimana, lewat nurutin perintahnya mama sama papa kayak gitu. Nih, kayak misalnya Genta sama Helen pinter banget kalau disuruh mama papanya buat makan sayur. Dipa sama Ersya juga pinter banget kalau misalnya disuruh minum air putih biar sehat, pinter banget nih. Terus kalau udah siang nih, biasanya anak-anak yang lain tuh sukanya main, tapi Giselle sama Joseph mau kalau disuruh tidur siang ya cepet banget langsung iya mah kayak gitu. Terus nih bukan cuma itu, sayang sama adik, sama kakaknya juga. Kayak Davan sayang sama Dianda. Dianda juga sayang sama Davan ya. Nah terus kalau misalnya di rumah lagi main, terus mainannya berantakan, mamanya tuh gak perlu capek nyuruh Christoph sama Manuel. Soalnya mereka tuh udah pinter banget loh beresin mainannya sendiri, gak minta-minta mamanya, gak capek-capekin mamanya beresin mainan kayak gitu. Terus kalau udah sore nih, kan kita harus mandi adik-adik ya kalau udah sore. Lucy sama Ethan pinter banget kalau disuruh mamanya, Ethan, Lucy, mandi. Iya mah, langsung gitu, gak pakai ngambek-ngambekan, langsung ke kamar mandi deh. Terus kalau udah malam makan nih, Jeremy sama Veovan, pinter banget.
Nasinya nggak ada yang sisa sedikit pun, semuanya habis. Pinter banget deh kalau misalnya disuruh mamanya habisin makanan. Terus nih adik-adik, kukunya kan jarang dibersihin biasanya ya kalau kita main ya. Tapi Luisa sama Beyonce nih, kalau misalnya disuruh gunting kukunya ya supaya bersih, supaya enak ngapa-ngapain, itu Luisa sama Beyonce pinter banget adik-adik. Mau kalau misalnya disuruh gunting kuku. Terus nih, kalau misalnya dikasih apapun sama mamanya, sama papanya, atau sama orang lain, Sofia pinter banget, selalu bilang makasih om, makasih mam, makasih pak, makasih, kayak gitu. Nah dari sikap adik-adik tadi, adik-adik tuh udah ceritain apa isi Alkitab ke orang lain. Jadi gak perlu kita ceritain gimana ceritanya, adik-adik bisa bersikap kayak tadi apa yang Karina udah bilang, kayak tadi yang apa adik-adik udah lakuin di rumahnya. Pokoknya adik-adik cukup dengerin mama papa, adik-adik bersikap baik, itu udah bikin Tuhan seneng banget sama adik-adik. Nah setelah itu adik-adik, kalau tadi kita udah baca Alkitab, adik-adik nanti akan ada Kak Rachel yang mau ajakin adik-adik untuk bikin aktivitas. Aktivitasnya gimana? Ngapain Kak? Tenang, abis ini Kak Rachel akan kasih tahu ya ngapain. Pokoknya yang setelah tadi kita baca, kita ceritain lagi ke orang lain, tapi lewat sikap diri kita sehari-hari ya adik-adik. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa menerapkan apa yang tadi udah kita baca, apa yang tadi udah Karina ceritain di kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah, adik-adik bertemu lagi bersama Kak Rachel di sini. Nah, bagaimana nih kabar adik-adik? Bianca, Brian, Faye, dan Axela, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, dan adik-adik yang ada di rumah juga, semoga kalian sehat selalu. Nah, adik-adik, kan tadi adik-adik sudah mendengar nih firman Tuhan yang disampaikan oleh Karina. Sekarang saatnya kita membuat aktivitas adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak aktivitas hari ini kita akan membuat apa? Ayo, kita akan membuat apa? Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Ya, nah kita akan membuat jajan. Ini kita akan membuat wayang-wayangan adik-adik. Nih wayangnya nih. Nah, ini adik-adik. Nah, bahan-bahan yang adik-adik butuhkan untuk membuat wayang-wayangan ini adalah yang pertama, adik-adik akan membutuhkan kertas dan pensil. Nah, ayo JJ Lumban Toruan disiapkan kertas dan pensilnya. Nah, yang kedua, kalian akan membutuhkan gunting. Lalu, yang ketiga, kalian akan membutuhkan selotip. Nah, selanjutnya kalian akan membutuhkan spidol hitam. Lalu, kalian akan membutuhkan spidol warna-warni atau pensil warna adik-adik untuk mewarnai nanti. Nah, yang terakhir, kalian akan membutuhkan sumpit. Adik-adik akan membutuhkan sumpit. Nah, untuk adik-adik yang ingin menggunakan foto atau gambar dari majalah kartun anak-anak, adik-adik bisa menggunakan itu juga, tapi itu opsional ya adik-adik. Nah, selanjutnya, adik-adik untuk membuat wayang-wayangan ini, adik-adik bisa meminta bantuan mama, papa, kakak, oma, atau opa di rumah ya. Oke. Hal pertama yang adik-adik harus lakukan untuk membuat wayang ini adalah menggambar wayangnya di kertas yang adik-adik sudah siapkan menggunakan pensil. Nah, ayo Kalesto, Ezra, Lea, Exalt, Excel, dan Kristi juga ambil pensil dan kertasnya ya. Nah, kalian bisa nih mulai menggambar wayang-wayangan kalian nih mau seperti apa bentuknya. Nah, wayang yang adik-adik akan buat ada dua ya adik-adik. Yang satunya anak-anak, yang satunya lagi orang dewasanya. Bisa ayah atau ibunya adik-adik. Nah, Alena, Kristiantri, Jane Sumangkut, Selonenggolan, Sean, Seo Purba, dan Gafria Polii. Ayo, adik-adik bisa menggambar dengan mama atau dengan papa. Adik-adik bisa minta bantuannya ya. Oke, bisa juga adik-adik untuk gambar ini, adik-adik dan mama papa di rumah bisa menggunakan gambar kartun yang ada di majalah anak-anak atau menggunakan foto yang adik-adik sudah siapkan tadi. Nah,
selanjutnya, bagi adik-adik yang memilih untuk menggambar, adik-adik bisa mewarnai gambar yang sudah adik-adik buat menggunakan spidol berwarna yang adik-adik siapkan tadi, atau pensil berwarna ya adik-adik. Nah, baru setelah selesai, adik-adik boleh mengguntingnya menggunakan gunting. Hati-hati ya adik-adik, makanya adik-adik butuh bantuan mama dan papa. Nah, selanjutnya jika adik-adik menggambar dari gambar di majalah atau foto yang adik-adik siapkan tadi, adik-adik bisa langsung gunting gambarnya. Setelah itu jangan dibuang ya adik-adik gambarnya, karena kita butuhkan itu gambarnya. Nah, setelah itu adik-adik bisa ambil 2 sumpit yang sudah adik-adik siapkan, lalu adik-adik tempelkan di gambar yang sudah adik-adik gambar tadi di bagian belakangnya nih adik-adik, seperti ini. Nih, kalian tempelkan menggunakan selotip ya adik-adik. Diusahakan selotipnya menempel adik-adik, jadi gambarnya nggak jatuh-jatuh. Nah, kalau begitu sudah jadi deh wayang-wayangan yang adik-adik buat. Oke, wayang-wayangan ini bisa adik-adik mainkan di rumah bersama mama dan bersama papa. Dan ini merupakan salah satu cara pemberitaan firman yang dapat adik-adik lakukan di rumah, seperti kata Karina tadi dalam firman Tuhan. Nah, jangan lupa ya adik-adik, hasil karya adik-adik ini bisa adik-adik foto, lalu adik-adik kirimkan ke grup WA Pelkat PA Shalom Depok. Nah, kakak tunggu ya aktivitas kalian. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, ya kan Kariska? Betul. Nah, aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak, jangan lupa untuk dikerjakan ya adik-adik, dan juga difoto lalu dikirim ke grup Pelkat PA Shalom Depok. Sekarang saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur. Persembahan adik-adik bisa digabungkan dengan persembahan mama dan papa ataupun keluarga yang ada di rumah. Persembahan juga dapat dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau bisa ditransfer melalui barcode yang ada di sini. Sekarang kita akan mendengarkan Warta PA pada minggu ini. Yang pertama, kami segenap pelayan Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan juga adik-adik pelayan yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 14 Maret. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia kakak-kakak dan juga adik-adik pelayan. Warta PA yang kedua, adik-adik diingatkan untuk mengisi absensi kehadiran di kolom komentar di bawah ini, atau adik-adik juga bisa mengirimkan absensi kehadiran sekaligus aktivitas di grup WhatsApp Pelkat PA Shalom Depok. Contohnya, Rizka, kelas 3 sudah beribadah. Kalau adik-adik merasa kesulitan, boleh minta tolong sama mama atau papa ataupun pendamping adik-adik sama beribadah hari ini ya. Untuk adik-adik, mama, papa, oma, opa, atau pendamping adik-adik, jika memiliki kritik dan saran untuk menunjang IHMPA Shalom Depok agar semakin baik lagi, kritik dan saran dapat dikirimkan melalui WA grup Pelkat PA Shalom Depok atau bisa mengisi link di bawah ini. Nah, adik-adik, ada warta spesial loh buat minggu ini. Minggu depan IHMPA kita akan spesial loh, Kak. Kayuan tahu nggak? Ada apa ya kira-kira? Kakak kasih tahu ya. Minggu depan IHMPA kita akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Yeay, pertama kali loh Kak ini. Siapa nih yang udah kangen ngeliat wajah teman-temannya sama kakak-kakaknya? Semuanya kangen kan? Kak Rizka juga kangen, kakak-kakak yang lain juga pasti kangen. Minggu depan kita ketemu lagi Kak. Jam berapa Kak? Jam 7.30 di Zoom. Untuk info lebih lanjut akan dikirim melalui WA grup Pelkat PA Shalom Depok. Nah, untuk mama papa yang belum masuk ke grup tersebut bisa menghubungi kakak-kakak layan ataupun kakak-kakak pengurus ya. Adik-adik, gak kerasa sekarang kita sudah berada di penghujung rangkaian ibadah kita hari ini. Jangan sedih ya, kita minggu depan masih bisa ketemu lagi kalian ibadahnya via Zoom. Jam 7.30. Jangan lupa ya adik-adik untuk join. Nah, semoga ibadah yang sudah kita laksanakan hari ini, puji-pujian yang sudah kita naikkan, serta doa dan firman yang sudah adik-adik dengarkan boleh menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik dan juga boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian penutup. Tapi sebelum itu, kakak berharap adik-adik untuk kembali bangkit berdiri,
Mari kita angkat pujian yang berjudul Firman Tuhan ada di hatiku. Dinyanyikan 2 kali ya adik-adik. Ya, tadi kita udah nyanyi, kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah kasih persembahan juga. Kita mau akhirin ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa belajar seperti Bapak Ezra yang mau menceritakan firman Tuhan ke orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami supaya kami bisa menjadi anak yang baik ya Tuhan, yang menuruti mama, papa, juga orang-orang yang sudah dewasa. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya.